Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi kelas online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya ya. Jadi materi selanjutnya kita setelah belajar tentis maka kita akan belajar tentang question words. Tapi saya ingatkan untuk belajar question words ini Anda perlu pengetahuan dan perlu kemampuan dalam hal tensis. Oke, mari kita lanjut. Question words yaitu adalah kalimat atau kata tanya gitu ya. Jadi question words, pengertian dari question words itu adalah kata tanya. Kemudian kata tanya itu ya artinya kata yang digunakan untuk menanyakan suatu informasi. Jadi kalau kata itu digunakan untuk bertanya yaitu kata tanya. Oke, question words. Jadi ada apa sajakah dalam question words ini atau kata tanya ini? Yang pertama adalah who. Jadi kita sudah tahu who itu artinya adalah siapa, dan dia digunakan untuk untuk menanyakan subjek atau objek yang berupa person atau orang. Kemudian ada whom. Whom ini juga artinya siapa. Cuman bedanya kalau whom ini digunakan untuk menanyakan objek orang gitu ya. Contoh misalkan saya menemui Ursula gitu ya. Nah, Ursula itu adalah sebagai objek. Makanya kalau kita menggunakan siapa yang saya temui maka siapanya kita akan menggunakan whom karena kita menanyakan objek. Oke, kemudian what ini artinya adalah apa, dan what ini digunakan untuk menanyakan subjek ataupun objek non person atau selain orang gitu kan. Jadi bisa benda, bisa hewan, bisa apapun, pokoknya kalau dia bukan orang berarti kita akan bertanya dengan kalau menanyakannya menggunakan what. Oke, selanjutnya adalah when, artinya adalah kapan. Jadi when ini digunakan untuk menanyakan keterangan waktu, ya, kapan itu menanyakan keterangan waktu. Kemudian where ini kita gunakan untuk menanyakan keterangan tempat. Jadi where itu bisa bermakna di mana, bisa bermakna kemana, bisa bermakna dari mana, tergantung konteksnya dalam kalimat. Oke, jadi prinsip intinya where itu digunakan untuk menanyakan adverb of place atau keterangan tempat. Kemudian ada why. Why ini artinya mengapa. Jadi mengapa berarti ya kita digunakan untuk menanyakan keterangan alasan atau adverb of reason gitu ya. Kemudian ada how. How ini artinya bagaimana. Walaupun nanti ada perkembangan gitu kan. Jadi how itu tidak selalu bermakna bagaimana, bisa jadi nanti ada seberapa. Jadi itu adalah perkembangan atau pengembangan dari penggunaan how. Tapi untuk sementara kita artikan how ini bagaimana gitu saja ya. Jadi how ini digunakan untuk menanyakan keterangan cara. Jadi adverb cara atau adverb of manner. Kemudian ada which noun. Which noun ini katanya which ini biasanya diikuti oleh noun. Jadi which ini artinya yang mana gitu kan. Jadi noun yang mana gitu kan. Contoh misalkan which pen berarti ya pen yang mana, which car mobil yang mana, which son berarti anak yang mana, dan seterusnya. Jadi menanyakan pilihan gitu kan, atau sifat suatu benda, menanyakan pilihan atau menanyakan sifat suatu benda. Jadi which ini termasuk adjektif karena dia menerangkan noun gitu kan. Jadi kalau misalkan whose noun itu juga sama. Whose noun ini artinya dia menanyakan kepemilikan, nounnya siapa. Contoh misalkan menanyakan kepemilikan ya whose car itu berarti ya mobilnya siapa, whose girl, whose son, whose house, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau menanyakan kepemilikan suatu benda maka kita akan menggunakan whose gitu kan. Nah, kemudian kata tanya which dan whose yang terakhir ini istimewa karena dia selalu menjadi modifier, artinya dia selalu diikuti oleh noun. Artinya setelah which, setelah whose itu biasanya adalah noun gitu kan. Nah, kita lihat dulu who gitu digunakan untuk menanyakan subjek orang, objek orang, gitu kan? Objek orang, subjek, objek orang. Artinya dia akan menggantikan subjeknya atau objeknya untuk menjadi kata tanya, gitu kan? Jadi subjek, objek, dan ini yang digunakan oleh who, whom, sama what ini adalah pronoun, makanya dinamai interrogative pronoun. Kayak interrogative pronoun itu maksudnya ya kata ganti yang digunakan untuk bertanya gitu kan. Jadi ada who, ada whom, dan ada what. Kemudian kita lihat when itu menanyakan adverb of time, kemudian where menanyakan adverb of place, keterangan tempat, kemudian why menanyakan adverb of reason atau keterangan alasan, kemudian ada how menanyakan keterangan cara. Nah, yang ditanyakan ini adalah adverb, makanya disebut interrogative adverb. Jadi kata tanya yang digunakan untuk menanyakan
informasi tentang adverb atau keterangan. Sedangkan which noun dan whose noun ini kita lihat kalau Anda masih ingat mata pelajaran tentang frase pada sebelumnya, maka whose ini adalah modifier, noun ini adalah headnya. Jadi modifier kemudian menerangkan noun. Nah, kita ingat bahwa modifiernya noun itu adalah adjective. Oleh karena itu which dan whose ini disebut sebagai interrogative adjective. Oke, jadi ini adalah klasifikasi saja, jadi hanya masalah nama saja. Walaupun Anda tidak terlalu tahu tentang penamaan, ini interrogative pronoun, ini interrogative adverb, ini interrogative adjective, tidak jadi soal. Yang penting itu adalah kita paham bagaimana menggunakan kata-kata tanya ini untuk bertanya, untuk membentuk suatu kalimat tanya. Oke, jadi intinya adalah di situ. Oke, jadi ini adalah question words, list question words yang akan kita pelajari ke depan. Oke, selanjutnya kita dari awal dulu kan itu. Jadi question words yang pertama kita akan membahas tentang who, whom, dan what. Atau ini yang menanyakan tentang pronoun, makanya disebut interrogative pronoun. Oke, interrogative pronoun itu kita punya who, whom, dan what. Oke, sekarang mari kita lihat fungsinya. Jadi fungsinya dari who, whom, dan what ini adalah kata yang digunakan untuk menanyakan subjek atau objek dari suatu kalimat kan. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan suatu kalimat itu kan ada subjek, ada verb, ada objeknya. Nah, kalau misalkan kata yang digunakan untuk menanyakan subjek, objek gitu kan, maka kalau dia orang maka kita pakai who atau whom, kalau dia bukan orang atau non person kita pakai what. Oke, mari kita tulis saja. Untuk menanyakan subjek intinya adalah itu. Jadi who, whom, dan untuk menanyakan subjek dulu ya. Jadi kita urut dari awal. Kita menanyakan subjek. Kalau yang ditanyakan subjeknya itu berupa orang, maka kita menggunakan who. Oke ya, ini yang perlu Anda ingat. Who, siapa itu berarti kita menanyakan subjek yang orang. Kalau misalkan subjeknya bukan orang, berarti non person, kita pakainya what atau apa, jadi selain orang. Oke, jadi menanyakan subjek, kalau ini yang perlu Anda ingat, kalau menanyakan subjek, kalau orang berarti who, kalau bukan orang berarti what. Oke, contoh kalimatnya kan, kalimat tanya yang kita menggunakan who untuk menanyakan orang, dan who has completed the task, jadi siapa yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada who is crying in the room, siapa yang sedang menangis di ruangan. Kemudian who came here yesterday, siapa yang datang ke sini kemarin. Kemudian kalau ini what makes you sad, apa yang membuat kamu sedih. Nah, ini what ini bukan orang ya, jadi kita menanyakan subjek tapi bukan orang. Apa yang membuat kamu sedih? Sesuatu membuat saya sedih. Nah, itu kan begitu, sesuatu membuat saya sedih berarti sesuatunya itu kan subjek. Makanya kita, dan subjeknya bukan orang, makanya kita pakai what. Oke, kemudian what is in your bag, berarti apa yang ada di dalam tas kalian atau tasmu. What has annoyed you recently, jadi apa yang telah mengganggumu akhir-akhir ini. Nah, itu who sama what ini digunakan untuk menanyakan subjek, maka who dan what ini menggantikan subjek dari kalimatnya. Anda lihat ini, nah who, what ini dia ada di depan dan dia posisinya ini adalah sebagai subjek kalau dalam kalimat tanya ini, karena dia yang menggantikan subjek yang ditanyakan gitu ya. Jadi menanyakan subjek. Jadi subjek kalimat ya who ini, what ini ya yang menjadi subjek kalimat dalam kalimat tersebut. Kemudian ketika who dan what ini digunakan untuk menanyakan subjek kalimat dan dia menggantikan subjek kalimat itu sendiri, maka dia dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Artinya kalimatnya nanti akan menyesuaikan dengan subjeknya gitu. Jadi kalau misalnya orang ketiga tunggal sebagai subjek dalam present perfect ya, makanya kita pakai has bukan pakai have kan gitu, karena has ini adalah milik orang ketiga tunggal. Begitu juga dalam present continuous kita pakai is, karena who ini dianggap orang ketiga tunggal, makanya bukan pakai am, bukan pakai are, tapi pakai is, karena is ini adalah yang sesuai dengan subjek orang ketiga tunggal. Who came here yesterday, nah ini adalah tense simple past tense, jadi simple past tense, jadi subjek orang ketiga tunggal maupun bukan orang ketiga tunggal sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian makes ini juga sama, makes ini adalah simple present tense dengan subjeknya orang ketiga tunggal, maka make-nya dapat tambahan s atau es ya. Kemudian what is kita pakai is gitu. What has, karena ketika dia menggantikan subjek, who dan what ini dianggap orang ketiga tunggal. Jadi intinya adalah itu, Anda harus ingat itu, bahwa kalau who atau what dia digunakan untuk menanyakan subjek, maka dia dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Nah, sampai di sini Anda
semoga paham bahwasanya untuk belajar ini kita harus tahu tenses dahulu kan gitu. Jadi memang tenses itu yang akan kita gunakan terus menerus untuk belajar grammar. Oke ya. Jadi ini adalah tentang menanyakan subjek. Sekarang mari kita ambil contoh gitu. Bagaimana cara menanyakan suatu subjek dari suatu kalimat. Oke. Misal cara menanyakan subjek dari suatu statement gitu. Misal saya punya statement atau sentence seperti ini. Saya punya kalimat seperti ini. They are studying English now. Oke ya. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, sekarang Anda harus tahu ya. Jadi kalimat ini tensesnya apa, Anda harus tahu supaya nanti bisa identifikasi mana auxiliary verbnya dan mana ordinary verbnya. Oke, jadi saya nggak perlu bahas lagi tentang tenses. Anda kalau misalkan Anda belum paham, Anda bisa lihat lagi video sebelumnya tentang tenses, Anda perdalam lagi tenses. Kemudian kita langsung saja ke sini, kita akan membahas tentang question words pada bab ini. Oke, sekarang mari kita lihat ke sini. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Sekarang kita mau belajar untuk bagaimana menanyakan subjek suatu statement. Artinya kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya adalah subjek dari kalimat ini. Nah, sekarang masalahnya adalah subjek dari kalimat ini itu apa? Kan itu. Oke, jadi aturan pertama dalam menanyakan subjek dari suatu statement itu adalah kata tanya akan menggantikan subjek, gitu kan? Jadi yang ditanyakan itu yang akan digantikan. Berarti kita lihat dulu kalimat ini subjeknya itu yang mana? Kalimat ini subjeknya adalah they. Jadi they ini adalah subjeknya. Nah, subjeknya they ini apa? Dia subjek kan gitu. Pertanyaannya yang kedua adalah they ini person atau non person kan gitu. Nah, they mereka gitu, mereka belajar ya berarti ini adalah person berarti orang kan gitu. Berarti kita tulis di sini person. Nah, sekarang kita mau buat pertanyaan yang jawabannya adalah they. Nah, maka kita gantikan they itu dengan kata tanya yang sesuai. Nah, kata tanya yang sesuai itu adalah di sini they itu subjek dan dia adalah person, maka yang kita gunakan adalah who. Kan itu. Jadi coret ini they di sini kemudian ganti who. Nah, sekarang who ini menggantikan they. Oke ya. Jadi poin nomor 1 adalah kata tanya menggantikan subjek yang ditanyakan gitu ya. Jadi who ini menggantikan they. Terus aturan yang kedua, menanyakan subjek. Kalau menanyakan subjek, maka kata tanya dianggap orang ketiga tunggal. Nah, itu yang perlu Anda ingat. Menanyakan subjek, maka kata tanya dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Nah, sekarang who ini dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Ya, anggap saja who ini seperti she, seperti he, seperti it begitu ya. Nah, kalau ini tensesnya present continuous, maka mana yang akan berubah ketika who ini dianggap sebagai orang ketiga tunggal? Yang berubah ya jelas are ini. Nah, are ini kan bukan be-nya orang ketiga tunggal. Maksudnya auxiliary are ini tidak cocok untuk subjek orang ketiga tunggal. Karena orang ketiga tunggal itu auxiliary-nya selalu is. Kalau misalkan dia dalam present continuous, ya kan? Maka who be-nya ini akan berubah is. Jadi who is studying English right now, kan gitu. Kemudian akhiri kalimat tanya dengan tanda tanya. Oke ya, selalu akhiri kalimat tanya dengan tanda tanya. Jadi di sini menjadi tanda tanya. Oke, akhirnya kata yang digunakan untuk kalimat tanyanya, kalimat tanya supaya jawabannya they itu adalah who. Kemudian ini sebagai subjek, kemudian diperlakukan sebagai orang ketiga tunggal. Kemudian is, kemudian studying English now. Oke, itu adalah kalimat tanyanya. Jadi kalimat tanya ini menanyakan subjeknya. Who is studying English now? Siapa yang sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Jawabannya adalah they are studying English now. They ini adalah jawabannya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Jadi saya punya kalimat di sini. The cats are sleeping on the sofa. Jadi kucing-kucing tersebut, misalnya jamak the cats, gitu ya, berarti lebih dari satu. The cats are sleeping, sedang tidur di atas sofa tersebut, on the sofa. Oke, sekarang mari kita buat pertanyaan yang jawabannya subjeknya, kan gitu ya. Kita mau belajar menanyakan subjek. Berarti the cats ini adalah subjeknya. The cats ini adalah non person, bukan orang. Berarti kita akan menggunakan what, ya. Jadi what ini akan kita gunakan. Berarti poin yang pertama untuk menggunakannya ya cats ini gantikan dengan kata tanya yang sesuai. Nah, kata tanya yang sesuai itu adalah what. Jadi what are sleeping on the sofa. Nah, karena dia menanyakan subjek, maka what ini dianggap orang ketiga tunggal. Nah, kalau orang ketiga tunggal mana yang berubah? Ya tentu saja tetap sama. Are ini akan berubah.
orang ketiga tunggal berarti dia pakainya is. Kemudian what is sleeping on the sofa. Jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Oke, jadi pertanyaannya adalah what, gitu kan. Kemudian ini sebagai subjek menggantikan subjek diperlakukan sebagai orang ketiga tunggal. Oke, kemudian is ini sisanya ya is karena dia berubah menjadi is karena dia menyesuaikan dengan what ya. Kemudian sleeping on the sofa, tidur di atas sofa, sisanya kemudian tanda tanya. Jadi apa yang tidur di atas sofa? Jawabannya adalah the cats are sleeping on the sofa. Oke, jadi ini adalah cara menanyakan subjek ya, baik dia person maupun non person. Oke. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya adalah simple saja. Yang penting Anda tahu tensisnya, Anda tahu mana auxiliary-nya, ketika subjek orang ketiga tunggal jadi apa, insya Allah ini tidak akan sulit gitu kan. Jadi biasanya yang membuat sulit adalah ketidakpahaman kita akan tenses sehingga membuat grammar-grammar yang lain itu dipelajarinya terasa sulit. Tapi selama tenses itu kita baik-baik saja gitu kan. Kita paham dan kita hafal gitu kan. Jadi grammar yang lain itu tidak jadi masalah, semuanya mudah. Asalkan ya itu tadi tensisnya bagus ya. Jadi Anda mempelajari tensis di awal itu seperti Anda mengasah kapak sebelum menebang pohon gitu kan. Jadi kalau tensisnya bagus ya kapaknya tajam, menebang pohon pun jadi mudah gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan.